Shalom salam saudaraku, dimanapun Anda berada, senang berjumpa kembali menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Saat ini kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk memahami kehendak dan rencana-Mu yang agung bagi kami. Lewat kebenaran firman-Mu saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-28. Maka wanita itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu lari ke kota dan berkata kepada orang-orang di sana. Saudaraku, rasa bersalah tidak dapat menghapus masa lalu. Saya sepakat dengan pernyataan tersebut. Ada banyak orang sekalipun sudah percaya kepada Kristus, namun tetap dibayang-bayangi dengan masa lalu. Beberapa yang tidak mampu mengatasi pada akhirnya memutuskan untuk kembali pada hidup sama seperti masa lalunya. Masa lalu dapat membuat kita merasa bersalah, berkepanjangan, menyesali dan membuat kita tidak dapat melanjutkan hidup. Apa yang harus kita lakukan dengan masa lalu kita? Kisah tentang Yesus dan perempuan Samaria adalah salah satu kisah yang sangat terkenal di dalam Alkitab. Semua sudah mengetahui bahwa dalam budayanya kehidupan perempuan Samaria sudah tidak disukai, apalagi dengan perempuan yang satu ini bukan hanya orang Samaria, tetapi juga tinggal dengan banyak lelaki yang belum tentu suaminya. Singkat cerita, ketika sudah berbincang-bincang dengan Yesus, maka ia mengalami perubahan. Salah satu perubahannya adalah mengenai masa lalu. Kalimat ia lari ke kota menunjukkan ia tidak lagi malu bertemu dengan orang lain. Padahal semula ia mengambil air di jam yang tidak biasa untuk orang mengambil air. Kunci untuk berdamai dengan masa lalu adalah perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Salibnya telah menebus dosa dan rasa bersalah kita secara lunas dan sempurna. Saudaraku, Tuhan tidak melihat saudara di mana saudara berada sekarang atau di mana saudara berada di masa lalu. Melainkan Dia melihat saudara di mana saudara seharusnya berada di masa depan. Kebenaran ini terbukti melalui bagaimana Tuhan Yesus melihat pengikut-pengikutnya. Mari saya berikan beberapa contohnya. Orang-orang melihat Zakius sebagai seorang penipu, tetapi Yesus melihat Zakius sebagai seorang yang akan memberkati orang-orang melalui apa yang dia miliki. Orang-orang melihat Petrus sebagai seorang nelayan yang tidak berpendidikan. Tetapi Yesus melihat Petrus sebagai seorang yang akan menjadi pemimpin gerejanya dan yang akan memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaannya. Orang-orang melihat Paulus sebagai seorang pembunuh, tetapi Yesus melihat Paulus sebagai seorang yang akan menjadi penginjil bagi kerajaannya. Saudaraku, jangan biarkan masa lalu kita ataupun orang-orang di sekitar kita mendefinisikan siapa diri kita. Tetapi biarkanlah Tuhan Yesus sendiri yang mendefinisikan siapa diri kita. Tuhan mengatakan bahwa kita adalah anak-anaknya yang Dia sangat kasihi. Dan Dia mengatakan bahwa Dia memiliki
rancangan indah bagi kita. Maka dari itu, saudaraku, marilah kita meninggalkan masa lalu kita dan terus berlari menuju janji-janji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat firman-Mu saat ini. Ajar kami Tuhan untuk kami sanggup berdamai dengan masa lalu kami lewat perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga hidup kami diubahkan dan kami menjadi ciptaan baru untuk menyongsong hidup baru bersama dengan Tuhan. Menteraikan firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan, dan ajar kami melakukannya dengan setia. Saat ini kami rindu berdoa buat saudara-saudara kami yang masih terjebak dengan kehidupan masa lalu, terjebak dengan perasaan rasa bersalah. Mari ya Tuhan, Engkau yang mengasihi saudara-saudara kami. Bebaskan mereka Tuhan, bawa mereka untuk memiliki harapan baru, kesempatan yang baru, dan hidup yang baru yang dipenuhi dengan sukacita Kristus. Berdoa bagi saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara kami yang lemah, Tuhan kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara kami yang hidup dalam kegelapan, bawa mereka ya Tuhan untuk melihat dan merasakan terang-Mu yang ajaib. Berdoa bagi bangsa dan pemerintah Indonesia, Tuhan yang memberkati dan yang memulihkan. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Kita percaya bahwa semakin hari kita dikuatkan oleh Tuhan. Tetap semangat, jangan berputus asa. Tetaplah berdoa, bersukacita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara. Haleluya.